Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk perkuliahan meteorologi industri. Nah, seperti itu. Kita ada kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara apa sih apakah ada beda gitu ya? Maksudnya ada orang menyebut meteorologi, ada orang menyebut pengukuran. Itu apa? Itu gimana? Seperti itu. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya mau introduction dulu. Nah, jadi kalau di kita sehari-hari kita tuh sering ngomong pengukuran, pengukuran, pengukuran seperti itu. Jadi apapun itu kita ukur. Berapa sih ukuran dari baju kita yang kita pakai? Apa sih ukuran dari celana yang kita pakai? Ukuran sepatu kita, baru ukuran eh, nyaring suara kita seperti itu. Nah, dan lain-lain seperti itu. Itu adalah contoh pengukuran yang digunakan di sehari-hari oleh semua orang seperti itu ya. Terus kalau di dunia teknik sendiri pengukurannya itu gimana? Nah, seperti itu contoh misalnya kalau sekarang itu banyak alat ukur itu ada yang manual dan ada yang udah otomatis seperti itu atau digital gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau di kita di teknik itu ada namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu ada yang manual nih kita bacanya, tapi sekarang ada juga yang digital. Kita masukkan benda kerjanya di jangka sorong di mulut jangka sorongnya di penjepitnya lalu dia langsung muncul angkanya itu dia digital. Misal juga termometer. Termometer itu dulu kita manual bahkan ada yang menggunakan masih air raksa seperti itu. Lalu sekarang sudah ada yang digital bahkan ada yang udah langsung ditembak di salah satu tubuh kita dia langsung bisa terukur seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini itu sekarang alat-alat ukur udah semakin canggih, semakin berkembangnya zaman. Jadi misalnya yang dulu kayak tadi nyaring suara kita noise seperti itu tidak bisa diukur. Tapi kalau sekarang itu sudah ada tuh alat-alat untuk mengukur kenyaringan suara, kebisingan seperti itu ya, untuk mengukur polusi misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan hasil produksi. Jadi kalau kita di teknik mesin itu dekat sekali dengan namanya hasil produksi. Apalagi kalau kita misal bilang manufaktur gitu ya. Jadi hasil produksi manufaktur di pabrik-pabrik gitu. Nah, hasil produksinya nih gimana? Itu diukur dengan menggunakan apa? Terus itu bagaimana kualitasnya seperti itu ya. Jadi hasil produksi pemesinan itu memiliki kualitas geometrik tertentu yang selalu membutuhkan pemeriksaan. Jadi misalnya kita membuat baut, nah ukuran bautnya itu berapa tuh? Nah itu ada analisa-analisa geometriknya yang dilakukan dengan pengukuran. Apakah udah sesuai dengan yang diminta atau belum seperti itu. Nah, di sini namanya yaitu metrologi dalam arti umum. Metrologi industri adalah ilmu untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik suatu produk atau komponen mesin dengan alat dan cara yang tepat, sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling dekat dengan geometri sesungguhnya dari komponen mesin tersebut. Jadi misalnya eh, kita membuat suatu produk gitu ya, diminta ukurannya adalah misalnya 2 meter, misalnya seperti kita minta misalnya untuk tiang apa tiang gitu, tiang bendera gitu kan kita bikin seperti itu, baru diukur apakah dia sesuai dengan permintaan mendekati atau bagaimana seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang meteorologi industri atau pengukuran seperti itu. Nah, di sini definisi pengukuran sendiri itu ada beberapa, yaitu menurut Taufik Rohim di tahun 2021 mengatakan bahwa pengukuran merupakan membandingkan suatu besaran dengan besaran acuan atau pembanding atau referensi. Jadi tadi misalnya baut, itu misalnya sudah ada nih baut baut gitu ya ukuran 2 meter. Kita akan membuat lagi nih baut. Nah, seperti itu. Itu kita yang 2 meter juga misalnya seperti itu. Atau yang misalnya baut itu misalnya 20 senti gitu ya. 20 senti. Nah, itu udah ada baru kita buat lagi, baru kita sesuaikan nih gitu ya sebagai baut yang sudah ada ini sebagai pembandingnya. Seperti itu. Kalau dia sama berarti 20 cm, kalau dia lebih berarti tidak sesuai. Misalnya seperti itu. Lalu ada juga pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Seperti itu. Ini menurut Jeffrey Dunn. Ada juga pengukuran dapat diartikan sebuah kegiatan untuk mengukur sesuatu. Nah, pada hakikatnya kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau dasar ukuran tertentu. Seperti itu. Jadi, secara umum pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain
yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai atau angka kuantitatif yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia. Seperti itu. Jadi, pengukuran ini yaitu proses mengkaitkan angka gitu ya kita. Jadi, misalnya ada benda kita ukur tuh pasti angka seperti itu. Dia tuh bentuknya itu adalah angka. Misalnya ukurannya 10 cm, 20 cm, misalnya baju kita ukurannya XL. L itu walaupun itu huruf, tapi XL itu ada tuh angka range-nya gitu. Misalnya XL itu mulai dari misalnya 50 sampai 100, misalnya seperti itu gitu ya. Kalau celana gitu misalnya dari 30 sampai 34, dari 28 sampai 30 misalnya seperti itu adalah angka gitu ya. Jadi pengukuran itu adalah nanti itu dia tuh bentuknya itu sifatnya adalah angka seperti itu. Selanjutnya, fungsi pengukuran. Apa saja sih fungsi pengukuran? Yang pertama yaitu pengukuran untuk mengetahui dan mengamati dimensi suatu bahan yang telah diproduksi atau distandarkan. Untuk keperluan analisis dan interpretasi, proses menyebutkan dengan pasti angka-angka tertentu untuk mendeskripsikan suatu produk dan juga fungsinya adalah untuk proses mendapatkan informasi besaran tertentu dari suatu alat ukur. Lalu ada klasifikasi pengukuran. Jadi pengukuran itu ada pengukuran langsung, pengukuran tak langsung, baru pengukuran dengan kaliber, dan juga pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca secara langsung pada alat ukurnya. Contoh, misalnya kita mau mengukur panjang buku gitu ya. Nah, jadi buku itu kita bisa ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, itu bisa langsung kita dapatkan hasilnya seperti itu. Selanjutnya ada pengukuran tak langsung, adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan menggunakan lebih dari satu alat ukur, yaitu ada pembanding standar dan alat ukur bantu. Contoh misalnya kita tadi udah eh, misalnya kita mau mengukur suatu panjang suatu benda seperti itu ya. Nah, ini misalnya dia harus ada tambahan alat bantunya misalnya kita bisa menggunakan blok ukur seperti itu. Lalu ada juga pengukuran dengan kaliber batas, yaitu pengukuran untuk melihat benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu atau tidak. Nah, jadi di sini ada kita memiliki batas, ada namanya di situ batasnya. Dia ada alat ukur gitu, itu adalah alat ukurnya itu adalah misalnya batas gitu ya, di alat ukur itu sudah ada batasannya, misalnya alat ukur ini cuma 1 sampai 5. Nah, benda itu misalnya kalau dia lebih dari 5 berarti dia tidak bisa diterima. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah eh, dengan kaliber batas. Contohnya misalnya kita mengukur diameter lubang. Nah, jadi lubang itu biasanya sudah ada ukurannya gitu kan. Misalnya lubangnya nih harus besarnya yang segini, besarnya harus segini, seperti itu ada ukurannya seperti itu. Selanjutnya yaitu pengukuran dengan bentuk standar. Di sini bentuk suatu produk dapat dibandingkan dengan suatu bentuk acuan yang dicocokkan pada layar ukur proyeksi. Seperti itu. Jadi pengukuran di sini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding. Misalnya mengecek sudut ulir atau roda gigi dicek menggunakan mal ulir atau alat pengecek ulir. Jadi kita misalnya membuat ulir gitu. Nah, itu kita sesuaikan dengan bentuk standarnya. Bentuk standar ulirnya itu sudah ada misalnya tadi mal ulirnya seperti itu ya. Ada juga alat untuk pengecek ulirnya. Selanjutnya ada klasifikasi alat ukur. Dan di sini sifat alat ukur itu bisa dibedakan menjadi alat ukur langsung, alat ukur pembanding, alat ukur standar, alat ukur batas, dan juga alat ukur bantu. Nah, kalau di sini alat ukur langsung yaitu hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukurnya. Tadi misalnya menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer, seperti itu. Lalu alat ukur pembanding di sini alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi, dipakai sebagai pembanding alat ukur lainnya. Contohnya di sini misalnya dial indikator, lalu misalnya adalah komparator atau pembanding. Selanjutnya ada alat ukur standar. Alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu biasanya digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding. Contohnya di sini ada blok ukur atau batang ukur dan juga master ketinggian. Selanjutnya ada alat ukur batas. Di sini adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dimensi objek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi ukurannya. Di sini ada kaliber-kaliber batas. Tadi misalnya kita di situ udah ada kaliber batas, apakah benda ini tuh lebih atau tidak nih dari kaliber itu. Kalau dia lebih maka tidak bisa diterima.
Yang terakhir adalah alat ukur bantu. Di sini alat ukur bantu sifatnya hanya sebagai pembantu dalam proses pengukuran. Misalnya dudukan mikrometer, penyangga jam ukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga alat ukur berdasarkan segi pemakaian. Pertama ada alat ukur linier, di situ ada langsung tak langsung. Nah, di sini kalau yang langsung itu dengan alat ukur linier langsung ini hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada bagian skala atau penunjuknya seperti itu. Lalu kalau yang tak langsung ini alat pengukurannya tidak dapat dilakukan, tidak dapat dibaca secara langsung seperti itu karena diperlukan kecermatan yang tinggi atau karena kondisi objek ukur tidak memungkinkan menggunakan alat ukur tersebut. Misalnya seperti contohnya, misalnya di sini untuk mengukur objek tadi yang tidak bentuknya tidak ini sesuai gitu, di situ kita bisa memakai dua jenis alat ukur, yaitu alat ukur standar dan juga alat ukur pembanding. Selanjutnya ada alat ukur kedataran, seperti itu. Ada alat ukur sudut. Maaf, alat ukur sudut di sini juga ada alat ukur sudut langsung dan juga alat ukur yang tak langsung seperti itu. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan cara tak langsung. Nah, yang alat ukur sudut secara langsung itu contohnya adalah busur baja atau juga profile projector. Nah, kalau busur baja ini merupakan alat ukur dengan alat ukur sudut dengan kecermatan sampai 1 derajat. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan profile projector. Di sini merupakan alat ukur sudut melalui bayangan yang terbentuk melalui kaca buram pada proyektor profile. Seperti itu. Lalu ada juga alat ukur tak langsung, yaitu blok sudut dan juga alat ukur sinus. Nah, kalau blok sudut ini adalah suatu alat ukur standar. Kalau blok sudut sinus itu adalah alat ukur dengan menentukan harga sinus sebagai acuan. Selanjutnya ada alat ukur kedataran, kelurusan, dan kerataan. Nah, di sini misalnya adalah kedataran adalah datar air atau horizontal, gaya tarik bumi, atau gravitasi dianggap tegak lurus terhadap bidang yang datar air, misalnya seperti itu. Kalau kelurusan adalah ketika suatu permukaan benda dikatakan lurus apabila bidang permukaan tersebut berbentuk garis lurus, seandainya digambarkan dalam bentuk garis. Artinya, di sini suatu benda yang diperiksa kelurusan permukaannya dalam panjang tertentu, ternyata dalam pemeriksaannya tidak ditemukan adanya penyimpangan ke arah horizontal atau vertikal. Maka dikatakan permukaan benda tersebut adalah lurus. Jadi, untuk mengukur kelurusan benda. Selanjutnya ada metrologi ulir, yaitu dengan mistar ulir, lalu metrologi roda gigi, dan juga pengukuran kebulatan. Jadi kalau pengukuran kebulatan ini hmm, untuk misalnya membagi beban sama rata, memperlancar pelumasan, menentukan ketelitian putaran, menentukan umur komponen, dan juga menentukan kondisi suaian. Alat ukur kebulatan dibuat sesuai dengan persyaratan pengukuran kebulatan dan pada beberapa jenis mampu digunakan pula untuk mengukur berbagai kesalahan bentuk. Jadi misalnya kita membuat suatu produk objek itu bulat seperti itu, dan di situ ada khusus alat ukur untuk kebulatan itu sudah ada standarisasinya, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada instrumentasi, metrologi, dan juga kontrol kualitas. Instrumentasi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan alat untuk mengukur dan mengatur suatu besaran baik kondisi fisik maupun kimia. Berdasarkan Frankie pada tahun 1962. Instrumentasi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat ukur, sebagai alat pengendalian, sebagai alat pengaman, dan sebagai alat analisis. Untuk sebagai alat ukur, instrumentasi mendeteksi dan memberikan sebuah informasi tentang besarnya nilai proses variabel yang diukur dari suatu proses industri, misalnya tekanan, suhu, dan sebagainya, sehingga dapat dipahami oleh pengamat atau peneliti, seperti itu. Untuk sebagai alat pengendali, di sini instrumentasi berfungsi untuk mengendalikan jalannya proses agar variabel proses yang sedang diukur dapat diatur dan dikendalikan tetap pada nilai yang ditentukan.
sebagai alat pengaman, yaitu instrumentasi sebagai alat ukur untuk memberikan tanda bahaya atau tanda gangguan apabila terjadi masalah atau kondisi yang tidak normal yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya suatu peralatan pada suatu proses. Misalnya, kalau kita naik kendaraan, naik motor atau naik mobil, di situ ada misalnya eh, alat ukur untuk mengetahui tingkat oli, misalnya gitu ya, tingkat kekentalan oli atau tingkat oli di kendaraan kita tuh udah kurang atau belum. Nah, itu adalah misalnya alat ukur untuk pengaman seperti itu. Jadi dia untuk misalnya kalau di motor gitu ya, itu kan ada tuh indikator gitu ya, lampunya nyala atau bagaimana, sebenarnya yang menandakan bahwa misalnya oli kita kurang atau bensin kita kurang. Itu alat ukur, itu disebutkan dengan alat ukur pengaman seperti itu. Lalu ada juga sebagai alat analisis. Di sini instrumentasi yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis produk yang dikelola, apakah sudah memenuhi spesifikasi seperti yang diinginkan sesuai dengan standar, mengetahui polusi dari hasil produksi yang diproses supaya tidak membahayakan dan merusak lingkungan, seperti itu. Nah, jadi, metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat, sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Itu jadi dari berdasarkan ini metrologi itu. Lalu jika kontrol kualitas itu merupakan kegiatan pengukuran karakteristik produk yang dibandingkan dengan acuan yang dibakukan dan atau distandarkan. Sehingga manfaat dari metrologi dan juga kontrol kualitas pada bidang teknik mesin itu adalah untuk menentukan geometri suatu produk yang baik dengan memastikan hasilnya presisi pada proses pemesinan. Adapun terdapat organisasi standarisasi pengukuran internasional. Jadi misalnya kita kayak mengukur eh, mengukur tingkat kekasaran suatu part gitu ya dari suatu mesin seperti itu juga ada standarnya. Jadi ada standarisasi pengukuran internasional yang harus digunakan pada saat proses produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis metrologi. Jadi di sini ada metrologi industri, ada metrologi legal, dan juga ada metrologi ilmiah. Metrologi industri merupakan pengukuran dari sisi geometris suatu produk dengan memastikan bahwa sistem pengukuran berfungsi dengan baik. Sedangkan jika metrologi legal yaitu pengukuran yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaan suatu produk. Jika meteorologi ilmiah, yaitu ilmu meteorologi yang berkaitan dan digunakan untuk pengembangan keilmuan dan penelitian yang bisa digunakan di dunia pendidikan dan juga keilmuan. Lalu di sini ada komponen alat ukur, yaitu yang pertama ada sensor. Jadi komponen-komponen alat ukur itu yang pertama ada sensor, yaitu merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur. Lalu ada pengubah, di sini berfungsi sebagai penerus, pengubah atau pengolah semua isyarat yang diterima oleh sensor. Penunjuk, bagian alat ukur melalui mana harga sebagai hasil suatu pengukuran ditunjuk atau dicatat. Secara umum, penunjuk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penunjuk yang mempunyai skala dan juga penunjuk berangka. Penunjuk yang mempunyai skala di sini yaitu berarti susunan garis yang beraturan dengan jarak beraturan antara dua garis yang berdekatan dibuat tetap atau mempunyai arti tertentu. Misalnya adalah penggaris, di situ ada garis-garisnya. Nah, itu adalah petunjuk yang mempunyai skala. Kalau penunjuk berangka di sini yaitu hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada penunjuknya secara otomatis menunjukkan besarnya dimensi objek ukur. Itu misalnya mikrometer tadi yang digital, termometer yang digital gitu ya. Nah, di situ misalnya timbangan yang digital pada saat kita mengukur gitu langsung muncul tuh angka di situ misalnya 20, 30 seperti itu. Jadi di sini ada sifat umum alat ukur yaitu ada untuk rantai kalibrasi, kepekaan, kemudahan baca, histerisis, kepasifan, pergeseran, kestabilan nol, dan juga pengambangan. Rantai kalibrasi ini yaitu mencocokkan harga-harga yang ada pada skala ukur dengan harga-harga standar atau harga sebenarnya. Jadi misalnya kalau kita sudah menggunakan suatu alat, itu dia biasanya ada error-error. Alat itu kan namanya sering dipakai gitu ya, dia misalnya goyang atau longgar seperti itu harus dikalibrasi. Nah, kalibrasi ini adalah menyesuaikan kembali dengan standarnya. Lalu ada kepekaan. Di sini adalah kemampuan dari alat ukur untuk memonitor perbedaan yang kecil dari harga-harga yang diukur. Lalu ada kemudahan baca, yaitu kemampuan alat ukur untuk menunjukkan harga yang jelas pada skala ukurnya.
pemberian skala Nonius dengan sistem yang lebih rinci memegang peranan penting dalam kemudahan baca. Lalu ada histerisis, yaitu perbedaan atau penyimpangan yang timbul ketika dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan. Mulai dari skala 0 hingga skala maksimum, kemudian dari skala maksimum hingga skala 0. Lalu ada kepasifan. Di sini waktu respon yang terjadi pada sebuah alat ukur mulai dari sensor sampai penunjuk. Kepasifan terjadi apabila sensor telah memberikan sinyal namun penunjuk belum menunjukkan perubahan nilai harga pada harga ukur. Lalu ada pergeseran. Di sini ada pergeseran adalah penyimpangan yang terjadi dari harga-harga yang ditunjukkan pada skala atau yang tercatat pada kertas grafik. Padahal sensor tidak melakukan perubahan apa-apa. Jadi dia alat ukurnya itu gerak sendiri nih, padahal sensornya itu belum melakukan kerjanya, misalnya seperti itu. Lalu ada kestabilan nol, merupakan kemampuan alat ukur untuk kembali ke posisi nol ketika sensor tidak lagi bekerja. Dan juga pengambangan terjadi apabila jarum penunjuk selalu berubah posisinya, bergetar atau angka terakhir paling kanan penunjuk digital berubah-ubah. Jadi misalnya kita itu motor kita itu udah lama gitu ya, nggak pernah diservis, nggak pernah diperhatikan, itu biasanya alat penunjuk bensinnya itu rusak, misalnya seperti itu. Dia yang tadi udah kita isi penuh, tiba-tiba langsung habis atau tiba-tiba separuh, dia tidak sesuai dengan isinya gitu, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti itu. Lalu di sini ada parameter pengukuran, yaitu di sini ada accuracy atau ketelitian, ada precision atau ketepatan, ada ukuran dasar, toleransi, harga batas, dan juga kelonggaran. Akurasi ini adalah atau ketelitian adalah ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan, akurat. Jadi seperti itu. Kalau presisi atau ketepatan yaitu ukuran kemampuan pengukuran yang dilakukan secara berulang di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati sama dengan harga rata-rata dari keseluruhan harga pengukuran. Jadi kita biasanya misalnya kita mengukur 5 buku gitu ya, 5 buku itu sama ukurannya. Lalu dengan menggunakan alat ukur yang sama, jika itu hasilnya sama, maka dia itu adalah tepat atau presisi. Tapi jika berbeda-beda berarti ada yang salah di situ. Lalu ada ukuran dasar, yaitu merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas atau toleransi. Dan juga ada toleransi, yaitu merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang dihasilkan sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui di mana ukuran dari komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Lalu ada harga batas, ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran dasar. Jadi eh, misalnya saya minta untuk memotong besi sepanjang 5 meter, tapi di situ saya beri toleransi batas itu misalnya plus minus 2 cm. Jadi 5 meter boleh boleh 5 meter lebih 2 cm atau boleh 5 meter kurang dari 2 cm. Misalnya seperti itu. Dan juga itu bisa juga disebut dengan kelonggaran. Yaitu merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Jadi di situ ada kelonggaran yang diberikan. Selanjutnya ada sistem dan standar pengukuran. Di sini di dalam pengukuran itu ada dua sistem dan standar, yaitu ada sistem metrik dan juga sistem inci dan juga konversi antara metrik dan inci. Jadi sistem metrik ini telah dikembangkan oleh para ilmuwan Prancis sejak tahun 1790. Jadi kalau sistem metrik ini adalah sebuah sistem yang satuan pengukuran internasionalnya itu baku. Jadi misalnya di sini, misalnya dari satuan meter dan kilogram, kemudian diturunkan unit satuan lain untuk mengukur luas, volume, kapasitas, dan tekanan. Jadi contohnya misalnya sistem metrik untuk satuan panjang kita pakai meter, sistem metrik untuk satuan massa kita pakai kilogram, misalnya seperti itu. Untuk satuan waktu kita pakai detik atau second atau jam, misalnya seperti itu. Nah, di sini pada sistem metrik ini memiliki keuntungan-keuntungan yaitu dibandingkan dengan sistem British di mana konversinya lebih mudah.
perhitungannya juga lebih cepat dan mudah karena berdasarkan kelipatan 10 dan terminologinya lebih mudah dipelajari. Dan juga di dunia kita, di dunia perdagangan, dunia sehari-hari, itu banyak negara-negara industri itu menggunakan sistem metrik sehingga hal ini memungkinkan terjadinya hubungan kerja sama antara industri satu dengan lainnya. Jadi prinsip dasar dari industri itu menghasilkan komponen yang mempunyai sifat mampu ukur. Jadi kalau yang sifat sistem metrik ini lebih banyak digunakan karena tadi misalnya meter, kilogram seperti itu. Lalu ada sistem inch atau sistem inci. Nah, di sini sebagian besar itu berlandaskan pada satuan inch, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa, dan waktu. Kemudian berkembang satuan-satuan lain, misalnya yard, mil, ounce, galon, feet, barrel, seperti itu. Pada umumnya, sistem inch ini digunakan di Inggris tadi atau British Standard, seperti itu, dan di Amerika, National Bureau of Standard. Nah, di sini tidak jauh berbeda, hanya pada hal-hal tertentu ada sedikit perbedaan. Misalnya, untuk 1 ton British itu sama dengan 2.240 pound. Sedangkan di Amerika, 1 ton adalah sama dengan 2.000 pound. 1 yard Amerika sama dengan 3.600 dibagi 3.937 meter. Dan lain sebagainya. Sistem British atau inch atau non-metric ini adalah sistem yang secara garis besar berlandaskan pada satuan inch, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa, dan waktu. Itu ya. Jadi kalau panjang itu inch, tadi kalau yang di metrik itu pakainya adalah meter, misalnya seperti itu. Kalau untuk massa itu pakai pound, kalau di metrik itu pakai kilogram, gram, misalnya seperti itu. Kalau waktu di di British itu menggunakan detik, sedangkan kalau di kalau di sistem metrik juga bisa menggunakan detik atau second. Seperti itu. Lalu ada konversi antara metrik dan inci. Jadi di sini ada konversi secara matematika, ada konversi dengan chart, dan juga ada konversi dengan dial mesin. Oke, ini cukup di sini untuk pendahuluan tadi meteorologi gitu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya di video penjelasan selanjutnya. Sampai jumpa kembali dan jangan lupa disimak untuk video selanjutnya dan dipelajari untuk video ini. Semoga kita bisa menambah ilmu, bisa memperbarui ilmu yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.